Episode 160, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William berlari dari kejauhan, masuk ke kerumunan, dan menarik Jiangling ke belakang, peduli. Jiangling, kamu baik-baik saja. Jiangling menangis sekarang seperti orang yang menangis, dia melemparkan dirinya ke pelukan William dan berkata, sepupu, mereka ingin membawaku menemani mereka bernyanyi dan bernyanyi. Mereka juga mengatakan bahwa jika aku tidak tidur dengan mereka, aku akan membayar 20 juta. Wuho! Jiangling menangis sangat sedih. William juga mengucapkan beberapa kata penghiburan, dan kemudian berkata, tidak apa-apa. Serahkan padaku, tidak apa-apa. Jiangling mengusap mata merahnya yang menangis dan bertanya dengan hati-hati, benarkah? 20 juta, sepupu, apakah Anda memiliki begitu banyak uang? William mengangkat bahu, berbalik untuk melihat beberapa anak muda sombong, dan berkata dingin, bukankah 20 juta siapa yang membuat Anda menarik orang-orang seperti ini? Pemimpin putih anak laki-laki berkemeja terkekeh, melihat ke atas dan ke bawah pada William, menunjuk ke arahnya dan mengutuk brengsek. Di mana pengemis sialanmu itu? Usulkan. Hari ini saya benar-benar memilikinya. Coba membuka mata laki-laki itu. Apa? Jagalah agar mata anjingmu melihat ini, tapi kita baru saja membeli Franco Ferrari Enzo, apakah adikmu akan terbuang? Percuma. Beberapa Xiaonian King, cakar, mengacu pada sikap mendominasi William memarahi. Tidak hanya beberapa dari mereka, tetapi banyak penonton di dekatnya, mereka juga berkata pada saat ini. Ini adalah sepupu gadis itu. Saya pikir itu juga sampah, apa yang kamu kenakan? Dia pergi. Ini sangat buruk, bisakah kamu membayar 20 juta? Saya melihatnya. Jika saya ingat benar, pagi ini, saat saya menonton Douyin, Fan Lang generasi kedua yang terkenal kaya raya di kota kami memang membeli Enzo bekas dengan harga 45 juta. Mata semua orang membelalak, dan mata mereka tertuju pada anak laki-laki berkemeja putih. Aku pergi, dia adalah Fan Lang generasi kedua yang kaya. Lalu keduanya berakhir. Tidak, aku ingat ada yang terakhir kali. Generasi kedua yang kaya menyinggung Fan Lang dan langsung dipukuli hingga menjadi cacat dan keluarganya bangkrut. Gosip semua orang. William melirik ke arah Ferrari Enzo yang rusak di sampingnya, mengerutkan kening. Benar-benar Enzo. Apalagi nasib sial adalah bahwa itu adalah Enzo yang telah dia jual sebelumnya. Jika saya tidak salah ingat, mobil ini khusus dibuat oleh Ferrari, dan sebagian memiliki nama eksklusifnya sendiri. Tampaknya semua Ferrari Enzo domestik dibeli sendiri, ada yang diberikan, dan ada yang berpindah tangan setelah bermain buruk. William merasa sedikit tidak berdaya, dan mungkin memiliki dugaan di dalam hatinya. Jiangling sudah lama ketakutan seperti kelinci kecil yang ketakutan, bersembunyi di belakang William. Dia sekarang mengandalkan William, dia tahu Zheng Tai. Apa yang ingin kamu lakukan? William juga tahu bahwa Jiangling salah, jadi dia menurunkan postur tubuhnya. Fan Lang di sisi berlawanan mendengus, lalu melangkah ke William dan meraih kerah William dengan sangat provokatif. Dia berkata dengan sengit, ini, apakah ada yang kamu bicarakan? Adik iparmu yang menabrak mobilku, siapa orang ini? Keluar dariku. Dia, mengutuk, Fan Lang mendorong William menjauh. Dasar brengsek malang, pura-pura kaya di sini. Sialan. Tatapan apa? Lihatlah dirimu lumpuh. Keluar. Juga awasi. Hati-hati aku memukulmu. Pengikut Fan Lang kejam, meludahi William. Kemudian, mereka memilih untuk mengabaikan William, berjalan ke Jiangling, dan tersenyum, ayolah, cantik, hari ini kamu menemani Feng Lan untuk minum dan tidur nyenyak, dia khawatir tidak bisa melarikan diri, tidak mungkin, Anda benar-benar berencana untuk membiarkan dia sepupu Anda membayar Anda 20 juta. Apa pendapat Anda tentang dia adalah orang yang bisa mendapatkan 20 juta? Jiangling memandang William dengan ketakutan, dan menginjak cemas dan berteriak, kamu tidak tahu Zheng Tai. Nah, panggil dia untuk datang. Apa yang kamu lakukan, William, dengan keras kepala. Dia tidak akan sengaja mempermalukan dirinya sendiri, bukan? Hati Jiangling sangat menghina, karena William datang sendiri. Tidak, dia bilang itu masalah besar, tapi dia sebenarnya datang ke sini sendirian, bahkan bukan seorang yang berpura-pura. Dia bodoh, apa kau masih mengenal Zheng Tai? Beberapa orang tertawa. Fan Lang juga menggelengkan kepalanya, mengungkapkan ketidakberdayaan. William ini mengungkapkan temperamen pria berusia 10.000 tahun, dan pada pandangan pertama dia adalah tipe orang yang paling biasa dan tidak kompeten. Bisakah orang seperti itu mengenal Zheng Tai? Lelucon apa? Ya, sepupu iparku kenal Zheng Tai. Apa kau takut? Kalau begitu biarkan aku pergi. Jika kamu ingin kehilangan uang, kamu minta dia untuk mengganti rugi. Pokoknya, mobil ini bukan milikku, tapi suami sepupuku meminjamkanku.
Pada saat ini, Jiangling juga tinggalkan itu. Dia benar-benar ketakutan, dan semua tanggung jawab ditempatkan pada William. Jika mereka benar-benar menemukan orang tua mereka, 20 juta, maka mereka tidak boleh dibunuh. William terkejut, tapi Jiangling tiba-tiba menggigit dirinya sendiri. Melihat bahwa dia menoleh dan mengabaikannya, dia tampak seperti wanita yang dikhianati dalam cinta. Tiba-tiba, Fan Lang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Bung, apa kau dengar itu? Kakak iparmu menjualmu. Aku pergi. Ini lebih buruk dari penyu hijau. Itu brengsek. Dia datang untuk menyelamatkan dan berbalik dan ditinggalkan oleh ipar perempuan, menertawakanku. Dihadapkan dengan sinisme beberapa orang, William juga menggeleng tak berdaya. Awalnya ingin membantu Jiangling, tetapi sekarang, William tidak tahu seperti itu. Berdiri di samping, William juga menjadi penonton. Pada saat ini, Jiangling menjadi cemas, menggoyangkan pinggulnya dengan sibuk, dan menginjak sepatu hak tinggi merah dan berjalan, tidak senang, apa yang kamu lakukan. Saya menelepon Anda untuk membantu saya menyelesaikan masalah, Anda tidak tahu Zheng Tai, cepat panggil dia ke sini, kalau tidak, aku akan memberitahu sepupuku tentang hal itu. William juga menerima. Jiangling, seorang gadis bodoh yang tahu dia ada di sini untuk membantu, tidak bisakah sikapnya menjadi lebih baik? Maaf, saya tidak tahu Zheng Tai. Apa yang Anda lihat terakhir kali adalah murni kebetulan. William mengangkat bahu. Apa kau tidak tahu? Jiangling langsung meledak. Mulut kecil itu terbuka lebar, matanya penuh keraguan, dan lebih marah. Apakah William berbohong pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama? Dia sama sekali tidak mengenal Zheng Tai. Bagaimana Ferrari ini berasal? Kamu berbohong padaku. Kenapa kamu, Ferrari? Jiangling menjadi gila. Jika William tidak mengenal Zheng Tai, bukankah dia akan diseret untuk menemani minum anggur dan tidur dengannya hari ini? Astaga, sangat rapuh, bagaimana dia bisa menahan beberapa anak laki-laki? Sudah kubilang mobil ini bukan milikku, tidakkah kamu percaya? Sekarang kamu harus menemani mereka tidak hanya dengan 20 juta, tetapi juga dengan mobil setidaknya 110.000 biaya perbaikan, kata William tak berdaya. Sudah waktunya untuk memperlakukan adik ipar yang kejam ini, jika tidak. Dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sombong dan mendominasi, lalu masuk ke masyarakat, apa itu? Seluruh tubuh Jiangling tercengang, dan dia menghentak dengan cemas, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, apa yang harus aku lakukan sekarang, lebih dari 20 juta, oh. Jiangling benar-benar ketakutan dan berjongkok di jalan terlepas dari citranya dan mulai menangis. Menangis beberapa saat, mendesah dalam hatinya, dan hendak berjalan untuk bernegosiasi dengan orang-orang muda lagi. Di sini, Jiangling tiba-tiba berdiri. Dia langsung lari, berteriak sambil berlari, mobil itu miliknya, kamu bisa menemukannya kehilangan uang. Semua tercengang. Saya melihat Jiangling telah melarikan diri. Sial, William mengutuk beberapa kata di dalam hatinya, dan melihat beberapa anak muda yang dipimpin oleh Fan Lang, mengepalkan tangan mereka, dan berjalan ke arahnya dengan ekspresi tidak ramah. Bung, adik ipar Anda kabur. Anda membayar 20 juta. Kata Fan Lang dengan kejam. William mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, jangan kasar dan selesaikan masalah secara rasional. Kamu dilumpuhkan oleh alasan. Beri saya pukulan. Teriak Fan Lang, beberapa segera diterkam. Ledakan. Apa? Oh kurang dari 3 menit. Sakit. Saudaraku, jadilah ringan aku salah, Fan Lang dan yang lainnya langsung dipukuli oleh William. Yang terakhir menjepit lengan Fan Lang ke tanah, lalu keluar dari sakunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan curiga, Fan Chong adalah ayahmu. Ya, kamu benar-benar melepaskan saya. Cepatlah dan minta maaf kepada saudara-saudara, atau aku akan membunuhmu. Kata Fan Lang dengan ganas. Tampak sangat tidak jujur. William meletakkan tangannya dengan keras. Fan Lang segera berteriak, sakit, sakit, saudara, berhati-hatilah. William terlalu malas untuk menjawabnya, dan langsung memutar telepon Fan Chong, dan terdengar jeritan dari ujung telepon yang lain, anak yang bau, saya tidak akan melakukannya lagi. Apa kau membuat masalah bagi saya? Ini aku, William. William berkata dengan malu. Chen, Tuan, Chen, Fan Chong, yang berada di sini di sirkuit Gunung Longyan, langsung berdiri dari kantor di lantai 2, dengan ekspresi gembira, Tuan Chen, apa yang Anda cari? Sekarang Fan Chong sangat yakin bahwa William adalah dewa mobil dunia misterius yang menghilang 7 tahun lalu. Dia telah menanyakan tentang beberapa hari terakhir, tetapi dia hanya mendengar sedikit berita. Dewa mobil misterius itu, dari keluarga besar. Bedan keluarga ini sangat luar biasa.
Mobil anakmu ditabrak tapi aku ingin menanganinya. Kata William. Baiklah, aku akan segera ke sana. Fan Chong segera menutup telepon, dan mengemudikan mobilnya ke lokasi kecelakaan. Pada saat yang sama, Istana No. 1 Villa Kota Naga, Yang Guilan dan yang lainnya telah berkunjung hampir sepanjang hari. Wow teriak sepanjang jalan, persis seperti pertama kali seorang senegaranya memasuki kota. Ini adalah villa standar Romawi kuno yang menggabungkan halaman dalam dan halaman berpilar. Marmer putih dari Yunani merupakan halaman yang elegan dengan bentuk pilar. Di tengah halaman juga terdapat air mancur patung perunggu kecil, sebening kristal tetesan air memerciki mawar di sekitarnya, memancarkan kilau menawan di bawah sinar matahari. Ada suasana romantis dan mewah di seluruh halaman. Kastil yang megah ini penuh dengan kemewahan di bumi, memberikan Anda ilusi seperti berada di sebuah istana. Lantai marmer hitam ubin seperti cermin cerah, lampu gantung kristal cantik, meja kayu kaca hitam murni, kursi bantal desainer impor, rak buku berukir indah, dan semua jenis merek mewah dunia produk yang disesuaikan. Rao adalah istri yang besar seperti Zaolan. Setelah melihat struktur internal istana satu, dia berteriak lagi dan lagi, ingin tinggal di sini. Oh, aku mau ke toilet. Yang Guilan tiba-tiba mencengkeram perutnya, dan buru-buru bertanya kepada pelayan yang mengikuti mereka. Zaolan melambaikan hidungnya dengan jijik, itu adalah orang malas yang memiliki banyak kotoran dan kencing. Kemudian dia dan Yang Fenglan berpasangan dan terus mengunjungi. Di sini, Yang Guilan akhirnya melepaskan diri dan tersesat saat keluar dari kamar mandi. Rumah itu begitu besar sehingga dia tidak tahu dari mana dia datang, jadi dia berjalan ke pintu sebuah kamar di lantai 2 dengan bingung. Yang Guilan dengan lembut membuka pintu kamar tersembunyi, dan tertarik oleh dekorasi yang sangat mewah di ruangan itu. Ini hanyalah perlakuan yang dimiliki selir kekaisaran kuno. Hati Yang Guilan tergerak, dan dengan sekilas matanya, dia melihat kepala tempat tidur ganda mewah Channel yang dibuat khusus dengan foto pernikahan tergantung di atasnya. Para pria tampan dan wanita cantik, sangat penyayang. Yang Guilan langsung kaget. Ini, mengapa ada foto pernikahan Jiang Wan dan William tergantung di sini? Bersambung.